Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Nah, pada video kali ini Bu Eli akan membahas tentang dokumen KOSP ya. Apa itu KOSP? Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Nah, ini dokumen KOSP ini harus dimiliki oleh sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka ya pada tahun ajaran baru ya. Nah, kali ini kita sudah masuk di tahun ajaran baru 2023-2024 ya Bapak Ibu guru hebat, yang sebentar lagi akan kita mulai di tanggal 11 Juli atau ada yang di tanggal 17 Juli ya. Nah, semangat semua persiapkan perangkat ajarnya. Nah, tentang KOSP ini bagaimana ya bahasan apa yang harus ditulis di bab 1 dan bab 2. Pada video kali ini Bu Eli menyajikan bab 1 dan bab 2-nya ya, yaitu yang ada terdapat dalam dokumen KOSP ya. Di part 2 ini dokumen KOSP. Kalau di part 1 itu penjelasan tentang bab 1, bab 2-nya. Nah, sekarang Bu Eli akan langsung memberikan contoh ya tentang bab 1, bab 2 yang ditulis pada dokumen KOSP-nya ya. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat, ini adalah suatu contoh yang Bu Eli buat ya dengan menggunakan inisial sekolah tertentu ya. Nah, KOSP ini ingat ya prinsipnya adalah sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing berdasarkan hasil analisis konteks ya. Jadi unik, tidak bisa ditiru atau tidak bisa sama antara sekolah satu dengan lainnya. Jadi ini disusun benar-benar berdasarkan karakteristik sekolah tersebut ya, dan juga faktor-faktor lain yang sudah Bu Eli bahas di video 1. Nah, Bapak Ibu guru silakan menonton video ini sampai habis, semoga mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi kita semua, bagi para pengunjung dan Bu Eli semangat kontennya. Terima kasih. Kita mulai ya. Dokumen KOSP dibuat di file Word ya, diketik ya oleh berdasarkan hasil kerja bersama, rapat bersama antara kepala sekolah, Wakasek, tim dewan guru atau melibatkan semua guru, juga ada yang melibatkan komite sekolah dan instansi yang berkepentingan ya, masyarakat setempat, dinas pendidikan dan lain-lain. Silakan, itu semua sudah ada bahasannya di video bab 1 ya. Ini bagian covernya seperti ini ya. Ini filenya Bu Eli taruh di bagian bawah deskripsi. Bapak Ibu guru bisa mengunduhnya, bisa menggantinya ya. Bu Eli memberikan file ini di free untuk diunduh ya. Nah, ini covernya, ini ada logo sekolahnya. Bu Eli menggunakan inisial ya, SMA, SNY ya. Ini nanti silakan disesuaikan ya. Ini adalah contoh saja ya. Jadi tidak harus sama seperti ini membuat KOSP, tidak copy paste ya, tetapi benar-benar berdasarkan analisis kebutuhan, analisis konteksnya ya, yang seperti apa tuh ya, kita lihat nanti ya. Ini alamat sekolahnya, kalau ada websitenya, email, nomor telepon, sampaikan di sini ya. Nah, kemudian ini jika mau dilengkapi lembar pengesahan ya, berdasarkan hasil rapat Dewan Pendidik bersama Komite Sekolah SMA bla 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 ditetapkan, silahkan menggunakan ini formatnya ya. Mengetahui kepala dinas pendidikan di provinsi apa, nah seperti itu. Kemudian, nah ini dia daftar isinya ya. Daftar isinya ini template-nya lebih kurang seperti ini ya. Template dasarnya ada halaman judul, tadi lembar pengesahan, daftar isi. Nah, Bu Eli bahasannya adalah pada bab 1, bab 2. Apa tuh? Bab 1 adalah pendahuluan, yaitu menyatakan latar belakang apa saja sih yang harus ditulis ya. Kemudian karakteristik satuan pendidikan ini diawali dari sini ya. Karakteristik satuan pendidikan yang satu dengan sekolah yang lain itu jelas-jelas berbeda meskipun berada dalam satu kecamatan, satu
satu kabupaten atau bahkan satu RT mungkin seperti itu ya, tetapi tetap karakteristik satuan pendidikannya berbeda sehingga KOSP itu disusun unik dan berdasarkan masing-masing apa yang ada di sekolah itu masing-masing. Sekali lagi tidak di copy paste, tidak di mencontek sekolah lain, itu benar-benar berdasarkan analisis kebutuhan, visi misi sekolah tersebut ya. Nah, pada bab 2 itu adalah visi misi dan tujuan dari sekolah tersebut. Kebetulan Bu Eli mengambil contoh ya, ini hanya contoh saja dari SMA SNY contoh ya. Nah, kemudian di sini visi ya, ini kepala babnya dan isinya subbabnya visi, misi, tujuan ya. Jadi ada 2 bab yang dibahas pada video kali ini ya. Nah, mengenai komponen ini, urutannya ini itu semua sudah ada di buku panduan pengembangan KOSP Satuan Pendidikan yang dirilis atau dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek ya. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu bingung, tidak perlu harus bagaimana bentuknya karena semua sudah ada panduannya, ada contohnya, ada template-nya. Kita tinggal mengetik ulang saja ya. Nah, pada bab 3-nya isinya apa? Ini pengorganisasian pembelajaran ya yang terdiri dari komponen ini ya, ini banyak ya. Untuk bab 3-nya itu bisa tebal banget ya. Ini lengkap sekali. Dan bab 4-nya itu adalah pendampingan, evaluasi dan pengembangan, evaluasi kurikulum sendiri dan kesimpulannya. Jadi bahasan kali ini ya pada bab 1 dan bab 2, sementara bab 3 dan 4 itu nanti di video part 3 ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita mulai ya. Ini ada lampiran. Lampirannya itu adalah nanti disertakan hasil analisis konteksnya, pengaturan jumlah jam pelajaran ini di bab 3 ya. Pengembangan ini bab 3 semua ya. Dan seterusnya kemudian disertakan beberapa contoh ya, mungkin mengambil salah satu contoh mapel boleh, semua mapel boleh ya, modul ajar juga ada, modul ajar mapel, modul ajar berbasis proyek dan lain-lain ya. Baik, sekarang kita mulai di bab 1 pendahuluan, isinya adalah apa ya, salah satu isinya adalah satu latar belakang ya. Nah, di sini ditulis seperti ini, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sistem pendidikan yang dianut oleh NKRI adalah sistem pendidikan nasional. Nah, ini kita mulai dari jendela besar dulu ya, sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah rangka besarnya ya, dan ini adalah goal-nya ya. Hal ini lebih lanjut dijabarkan pada UUD Undang-Undang, maksudnya nomor 20 ya. Jadi dari UUD 45 kemudian lebih spesifik lagi ke Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas ya. Di mana yang dimaksud dengan pendidikan nasional itu apa? Disampaikan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dan tujuan Sisdiknas adalah untuk mengembangkan potensi pelajar agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, ya, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu disusun seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu atau dapat juga disebut sebagai kurikulum. Nah, di sini sampaikan ya menuju kepada pengertian kurikulum ya yang disesuaikan. Nah, ini kurikulum ya ini. KOSP itu kurikulum ya, kurikulum yang dikembangkan disesuaikan dengan kondisi sekolah, potensi karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan pelajar. Nah, inilah KOSP ya sebagai latar belakang yang melatar belakangi penulisan dokumen KOSP ini.
yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Inilah ciri khasnya dari kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu guru hebat yang ada di sekolah masing-masing itu diberi kebebasan, kemerdekaan di dalam mengajar ya, dengan membuat kurikulumnya sendiri. Yang ini adalah esensi dari kurikulum merdeka itu sendiri ya. Nah, baik. Berdasarkan hal di atas, maka proses pengembangan dan penyusunan KOSP SMA SNY tahun ajaran 2003-2024, Bu Eli mengacu yang sekarang ya, dilakukan dengan melaksanakan proses analisis kondisi lingkungan lokal dan global. Dari proses ini dapat dijabarkan bahwa kurikulum SMA SNY tahun ajaran 2023-2024 dikembangkan dan disusun dengan memperhatikan hal berikut ya. 1. SNP tadi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 beserta PP Peraturan Pemerintah dan Peraturan Permen turunannya. Renstra Kemdikbudristek yang tercantum pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang rencana strategis Kemdikbud tahun 2020 sampai 2024. Nah, ya, goalnya itu nanti di 2024 ya. Nah, ini maksudnya restranya ya, kebijakan pemerintah provinsi dan peraturan gubernur Pergub yang terkait pendidikan apa ya, kebijakan Pemkot dan peraturan wali kota perwali terkait pendidikan. Jadi kebijakan-kebijakan daerah itu juga bisa menjadi dasar penyusunan KOSP ya. Karakteristik dan keunikan lingkungan sosial budaya masyarakat sekitar ya. Karakteristik dan keunikan peserta didiknya. Nah, ini makanya ya setiap sekolah itu punya keunikan peserta didiknya ya. Ada yang menonjol di karakter A, ada yang menonjol di karakter B dan seterusnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru, perkembangan teori pendidikan terbaru dan kondisi SMA SNY saat ini ya, saat maksudnya tahun yang lalu ya, saat tahun ajaran yang lalu ini bisa menjadi dasar atau evaluasi di dalam atau improvisasi untuk mengimprove pada saat membuat KOSP di kurikulum merdeka ya. Ini pada tahun ajaran yang lalu ya, yaitu 2022-2023 ini hasil analisisnya bisa dipakai ya untuk menyusun KOSP seperti itu. Nah, kemudian ini sedangkan hal pokok yang dijadikan fokus dalam pengembangan dan penyusunan kurikulum SMA SNY tahun ajaran 23-24 adalah bla 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 ya. Nah, seperti ini silahkan dibaca ya Bapak Ibu guru hebat. Di sini dibunyikan integrasi dan implementasi pendidikan karakter berdasar profil pelajar Pancasila itu juga harus ada sebagai goal dari pembelajaran berbasis kurikulum merdeka, yaitu tercapainya capaian karakter sesuai dengan P3 profil pelajar Pancasila ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di sini ada alur ya sebelum kita membuat visi, misi, dan tujuan ya. Ditanya dulu, apakah satuan pendidikan atau sekolah sudah memiliki visi, misi, tujuan yang ajak ya atau berubah-berubah nih, ajak atau berubah-berubah. Kalau belum punya masih berubah-berubah, masih ragu, maka lakukan lagi analisis karakteristik lingkungan belajar satuan pendidikan. Kalau sudah ajak, sudah merasa memang visi misi, ya, misi visinya dari dulu itu ya. Nah, maka lanjutkan dengan pertanyaan lagi ya. Apakah sudah punya analisis kebutuhan satuan pendidikan ataukah hanya mencantumkan visi misi aja tidak dianalisis ya? Kalau sudah dilanjutkan lagi. Jadi yang hijau ini yang sudah. Apakah sudah memiliki strategi? Kalau sudah, ya maka mendesain pengorganisasian pembelajaran ini sudah masuk ke bab 3 ya. Nah, kalau belum, maka lakukan urutan tahapan seperti yang tertera pada warna biru ini ya. Yaitu misalnya belum punya visi misi, masih berubah-ubah, masih ragu, maka lakukan lagi lah atau melakukan analisis karakteristik lingkungan belajar sekolah ya. Kemudian merumuskan visi misi tujuan berdasar visi misi tujuan sekolah itu berdasarkan hasil analisis karakteristik lingkungan belajarnya ya. Kemudian lakukan analisis kebutuhan satuan pendidikan. Kebutuhannya yang seperti apa?
kemudian menyusun strategi, dan baru setelah menyusun strateginya, baru mendesain pengorganisasian pembelajaran yang ada di bab 3. Nah, ini secara garis besar alurnya ya, Bapak Ibu guru hebat. Nah, sekarang kita menuju ke karakteristiknya ya. Karena di sini alurnya adalah kita memulai dari belum punya visi misi atau visi misinya, tujuannya itu masih mau berubah-berubah atau belum, acak seperti itu ya. Nah, esensi atau konsep dari penyusunan karakteristik, melakukan karakteristik satuan pendidikan ini berdasarkan buku panduan ini ya Bapak Ibu guru ya, bahwa dari analisis konteks diperoleh gambaran mengenai karakteristik satuan pendidikan termasuk peserta didik, tenaga pendidiknya, tenaga kependidikan dan sosial budaya ya. Sementara untuk SMK karakteristiknya melingkupi program keahliannya ya. Jadi karakteristik satuan pendidikan itu kita lakukan ya berdasarkan analisis konteks terhadap ini ya, komponen-komponen ini semua ya, untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kondisi dan karakteristik SMA SNY, maka disampaikan hasil analisis konteks. Jadi hasil analisis konteksnya itu seperti ini ya. Jadi sudah menganalisis konteks ya berdasarkan komponen-komponen ini ya. Nah, ini pada tahun ajaran yang lalu ya, 2022-2023 ya. Karakteristik sosialnya seperti apa? Kita mulai dari sejarahnya. Ini bisa ditulis sejarah sekolah tersebut ya. SMA SN-nya itu berdiri mulai tahun 2002 dan merupakan sekolah SMA pertama di Kecamatan S Kabupaten L Provinsi KPR. Pada tahun 2003 mendapatkan SK Penegrian setelah sebelumnya sempat menjadi sekolah jauh dari SMA 1L ya. Bu Eli pakai inisial ya, yang berlokasi di ibu kota Kabupaten L ya. Seperti itu ya. Nah, sekolah jauh itu maksudnya adalah menjadi sekolah jauh ya, bukan sekolah jauh dari menginduk gitu ya, mungkin pada SMA 1L ini ya. Nah, seperti itu. Letak ya. Jadi ini sejarahnya seperti ini. Baru lepas ya, baru berdiri sendiri ya pada tahun sekian setelah sebelumnya menginduk pada sekolah ini ya, sekolah pokoknya. Kemudian letak ya, letaknya ada di Kecamatan S yang dikelilingi laut dan berdekatan dengan kota Tanjung Pinang, atau boleh pakai inisial aja, kota TP ya, dengan jarak tempuh lebih kurang 2 jam perjalanan laut. Oh, ini berarti geografisnya itu kelautan ya, memang di area sekitar laut pantai ya, yang ditempuh dengan menggunakan speedboat. Wah, ini di kepulauan ini berarti ya, dikelilingi laut intinya. Kecamatan S sendiri memiliki lebih dari 300 pulau. Wah, banyak banget karena Indonesia memang negara kepulauan ya. Secara geografis, Kecamatan S cukup strategis karena berdekatan dengan kota TP ya. Jadi walaupun di tengah laut ya seperti itu, maksudnya dikelilingi laut tapi dekat dengan kota, ibu kotanya yang notabene adalah pelabuhan transit internasional di pelabuhan Sri Bintan Bora ya, Bu Eli pakai inisial SPP ya. Nah, jadi ini kita bisa melihat, oh berarti ini nanti dengan karakteristik seperti ini, maka bagaimana diarahkan seperti apa peserta didiknya ya, kebutuhannya seperti apa. Potensi daerah di sekitar lokasi sekolah Kecamatan S juga merupakan wilayah yang sangat berpotensi di bidang kelautan dan wisata di bidang kelautan ya, dan wisata pemancingan yang sangat bagus di provinsi ya, di provinsi KPR ya, karena mempunyai daya tarik tersendiri berupa terumbu karang. Wah, ini keren, yang masih asli serta bisa dijadikan wisata penyelaman dengan keindahan alam bawah laut. Adapun hasil pantai adalah buah kelapa dan bakau ya, serta hasil laut berupa ikan dan kepiting ketam. Jadi kalau misalnya ini nanti dibuat sebuah proyek P5 ya, proyek P5, maka bisa mengarah ke misalnya tema kewirausahaan ya, atau tema gaya hidup berkelanjutan yang terkait dengan potensi alamnya dan potensi daerahnya ya.
Seperti itu. Sumber daya manusianya, tenaga pendidiknya ya. Tenaga pendidiknya disebut di sini ada 15 orang yang kompeten dalam pembelajaran dan dalam penggunaan teknologi, sudah melek IT ya. Mayoritasnya adalah pendatang baik dari Medan, Pekanbaru, serta beberapa putra daerah. Lokasi berada di ujung pulau, sedangkan guru bermukim di bagian tengah pulau. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, tenaga pendidik bermukim di sekitar sekolah berjarak sekitar 5 menit dengan berkendaraan darat ya. Nah, ini menjadi dasar nanti ya di dalam menyusun misalnya penjadwalan, kegiatan dan lain-lain seperti itu ya. Nah, kemudian keikutsertaan dan dukungan sekolah terhadap program pendidikan guru penggerak ke Mendikbudristek adalah adanya 1 orang guru sebagai PP dan 2 CGP ya. Di sana perincian jenis kepegawaian tenaga pendidik di SMA SNY. Nah, silakan ini diisi seperti itu. Kemudian ini ada stratanya, mulai ada yang strata 2 atau silakan jika ada yang strata 3 ditulis di sini. Tenaga kependidikannya ya, staf adminnya, TU-nya, yang ASN, yang PTT dan sebagainya. Ini juga bisa memberikan gambaran ya, alumninya sekarang tersebar di mana saja, sangat banyak dan sukses di berbagai bidang pekerjaan, baik dalam pemerintahan maupun swasta. Alumni tersebut memiliki perkumpulan yang telah berbadan hukum. Para alumni ini memiliki kepedulian yang sangat besar ya kepada alumni, kepada adik angkatannya yang masih menjadi peserta didik di sekolah, misalnya memberikan bantuan, subsidi ya terhadap adik kelas yang kurang mampu, tetapi berprestasi membawa nama sekolah dan lain sebagainya. Ini juga menjadi sebuah ciri khas karakteristik dari sekolah tersebut, menggambarkan karakteristik sekolah tersebut ya. Orang tua atau wali murid, gimana ini? SMA SN dia memiliki siswa-siswi yang sebagian besar orang tuanya memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah, yaitu sebagian besar berasal dari keluarga yang berlatar belakang ekonomi, maksudnya berlatar belakang masyarakat nelayan dan memiliki kepedulian untuk mendukung anaknya bersekolah, bahkan ada yang sampai ke perguruan tinggi ya. Jadi walaupun nelayan, masyarakat nelayan, tetapi mindset berpikir untuk kemajuan pendidikan itu sudah baik ya. Jadi sampai bisa dan banyak yang bisa masuk perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa ya. Kalau ini bicara di Pulau Sumatera, berarti misalnya ke Pulau Jawa atau ke perguruan tinggi favorit di Pulau Sumatera dan lain sebagainya ya, seperti itu ya. Karakteristik budaya lingkungan adalah masyarakat di lingkungan sekolah berciri khas kultur budaya Melayu pesisir ya, yang kental dengan norma gotong royong. Nah, di sini ada kata gotong royong, ini bisa menjadi dimensi sasaran dimensi gotong royong pada profil pelajar Pancasila ya. Religius ini juga menunjukkan dimensi ya, dan adat istiadat menunjukkan dimensi berkebinekaan global seperti itu. Namun tak bisa dipungkiri bahwa mulai tergerus akibat modernisasi dan jarak lokasi sekolah cukup dekat dengan ibu kota provinsi, yaitu 4 jam perjalanan via boat ya. Jadi supaya tidak tergerus karena modernisasi, maka nanti sekolah membuat visi, misi, tujuannya itu adalah untuk mempertahankan budaya lokal supaya tidak tergerus tapi tetap melekat pada diri peserta didik dan lulusannya nanti ya. Karakteristik budaya dalam sekolah ya, yaitu menerapkan budaya religius di kalangan peserta didik dengan mengadakan kegiatan sholat zuhur berjamaah dan rohis pada jam pertama hari Jumat, menerapkan budaya gotong royong melalui kegiatan berkebun bersama pada tiap hari Sabtu, Minggu genap ya. Budaya kompetisi di luar sekolah baik daring dan luring, meskipun jauh di tengah laut, misalnya dikelilingi laut, tetapi tetap ya mengikut sertakan peserta didiknya mau untuk ikut kompetisi daring maupun luring ya. Secara detail tentang hasil analisis konteks ya SMA SNY dapat dilihat pada lampiran 1, nanti disampaikan pada lampiran satunya ya.
Nah, kemudian untuk sarana dan sarpras secara umum SMA SNY memiliki fasilitas cukup lengkap ya dalam mendukung proses belajar mengajar. Sarana itu adalah misalnya ditulis ya detail di sini 6 ruang kelas, 1 ruang gedung untuk majelis guru, staf TU, kepala sekolah bersama wakilnya, 1 ruang pertemuan, 1 ruang lab komputer, bla 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 ditulis di sini ya. Jumlah peserta didiknya pada tahun ajaran yang lalu sebanyak sekian orang ya. Menyediakan 2 kelompok peminatan, ada IPA IPS ya. Ini IPA IPS ini karena di tahun 2022-2023 itu belum kurmer ya. Nah ini bagaimana rasionya? Rasionya seimbang. Nah, jadi ini nanti ketika masuk di kurmer mau memilih jurusan ini berarti bisa mengakomodir baik yang peminatannya IPA maupun IPS ya. Terdapat program unggulan yang dipergunakan untuk menambah layanan pendidikan kepada pelajar ya. Nah, program unggulannya apa nanti kita lihat di tujuan dari satuan pendidikan ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sekarang kita ke bab 2. Nah, di bab 2 ini memang isinya adalah visi, misi, tujuan dan profil pelajar ya, visi, misi, tujuan yang nanti menggambarkan profil pelajar, output dan outcome dari satuan pendidikan itu seperti apa ya. Kita lihat dulu konsep atau esensi dari visi. Ya, visi itu menggambarkan bagaimana PESDIK menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang satuan pendidikan dan nilai-nilai yang dituju berdasarkan hasil analisis karakteristik satuan pendidikan. Sementara nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil belajar Pancasila yang mengacu pada SKL ya, yaitu yang tadi ya standar nasional pendidikan ya. Jadi visi ini jangka panjang yang menggambarkan karakter yang nanti akan menjadi ciri khas lulusan sekolah itu bagaimana? Yaitu ciri khas dari peserta didiknya itu nanti mempunyai karakter sesuai P3 itu yang seperti apa ya. Jadi ini adalah kontennya adalah menciptakan, menumbuhkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila ya. Nah, visi yang dimiliki SMA SNY diturunkan dari Tujuan Nasional Pendidikan di Indonesia yang tercantum pada UU 20 2003. Nah, visinya seperti ini bunyinya ya. Itu semuanya adalah tulisannya nilai-nilai karakter ya, terwujudnya insan pendidikan yang berkarakter. Karakter yang mana aja ya, kita bisa membuat singkatan misalnya Gurindam. Wah, Gurindam nih keren nih ya. Tapi ini singkatan ya. Singkatan dari apa? G-nya gotong royong, U-nya ulet, R-nya religius, I-nya integritas, N-nya ada nasional, DAM maksudnya mandiri ya. Jadi kalau dengan seperti ini ya, akronim seperti ini maka lebih diingat. Jadi kalau visi dari sebuah sekolah itu harus disosialisasikan kepada semua warga sekolah termasuk kepada peserta didiknya ya. Dan jadi jangan sampai misalnya ditanya apa visi sekolah kalian ya, lalu peserta didiknya tidak tahu ya. Sebaiknya tidak seperti itu ya. Visi ini harus disampaikan, hasil visi ini ya, hasil visi yang ditulis di KOSP ini harus disosialisasikan, disampaikan kepada semua warga sekolah sampai ke peserta didik, artinya dari kepala sekolah, Wakasek ya, staf TU-nya, staf perpusnya, staf dapurnya, satpamnya sampai ke peserta didik dan bahkan wali murid atau orang tua muridnya ya. Gurindam. Nah, kan itu jadi lebih mudah ingat dan pendek dan mudah ingat ya karena dia merupakan singkatan dari karakter-karakter dari profil pelajar Pancasila ya. Dan di sini ditulis serta berbudaya lingkungan ya. Kenapa? Karena berdasarkan analisis konteks tadi ya. Nah, sekarang masuk ke misi ya. Esensi dari misi itu adalah menjawab bagaimana satpam atau sekolah mencapai visi. Nah, misi ini berbunyi nilai-nilai penting yang diprioritaskan selama menjalankan misi ya. Selama menjalankan misi. Jadi pada misi ini adalah breakdown atau peretelan atau
deskripsi yang lebih detail dari setiap karakter yang dicantumkan pada visi ya. Jadi kalau misalnya karakternya gotong royong, karakter gotong royong ini kan sebenarnya menjawab pada dimensi gotong royong P3 ya. Nah, gotong royong untuk gotong royongnya ini karakter apa saja yang bisa mensupport tercapainya dimensi atau profil gotong royong ya. Jadi misi itu adalah membantu tercapainya visi ya. Jadi isi dari misi apa? Isinya juga merupakan nilai-nilai atau karakter ya, hasil breakdown dari karakter besar atau dimensi besarnya yaitu gotong royong tadi. Nah, kita lihat ya. Misi SNY ditetapkan sebagai representasi dari elemen visi Gurindam ya. Dari elemen visinya ini Gurindam ya. Dan elemen profil belajar Pancasila, elemen visi Gurindam tersebut, ya ini adalah singkatan yang sudah tadi ya. Untuk visinya ya, untuk visinya. Nah, ini visinya Gurindam, nah misinya. Nah, maka kita breakdown menjadi 5 misi sesuai dengan profil P3 yang ada pada visi tadi ya. Satu ya, membangun kebiasaan bekerja sama dalam kelompok dan kepedulian terhadap warga, sekolah dan lingkungan. Nah ya, nah bekerja sama dalam kelompok dan kepedulian ini adalah nilai ya, nilai-nilai. Ini representasi dari ya, representasi dari ini visi gotong royong alias visi gotong royong ini dimensi P3-nya ya gotong royong ya. Kemudian mau dipreteli ke elemen, cari elemennya. Ini semua ada semua di buku panduannya ya. Elemen dari gotong royong salah satunya kolaborasi ya. Kenapa kolaborasi? Karena misinya itu untuk mendukung visi tadi dan membangun kebiasaan bekerja sama dalam kelompok belajar ya, maksudnya kelompok belajar, bisa ditambahkan sini kelompok proyek ya dan lain-lain. Dan kepedulian terhadap warga sekolah dan lingkungan. Lingkungan maksudnya lingkungan masyarakat sekitar sekolah ya, seperti itu. Kemudian membangun sikap tekun dan pantang menyerah. Ini adalah representasi dari visi ULED ya. Tekun, pantang menyerah, budaya berprestasi sesuai talenta masing-masing ya. Ini representasi dari visi ULED dengan dimensi mandiri, kreatif, bernalar kritis ya. Elemen P3-nya apa? Silahkan disesuaikan ya. Semua elemen P3 ini ada semua ya di buku panduan project P5 itu. Jadi kita tidak ngarang-ngarang, tetapi sudah ada semua ya. Enak sekali ya Bapak Ibu guru hebat, tinggal mengambil saja, memilih saja ya. Nah, ketiga, membangun kebiasaan, yaitu tertib beribadah dan santun. Ini nilai-nilai, ini karakter ya, beribadah ya, dan santun. Ini representasi dari visi religius, dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Nah, karena santun maka di sini untuk elemen P3-nya ada akhlak kepada Tuhan, kepada manusia. Akhlak kepada manusia, akhlak kepada Tuhan ya. Tertib beribadah, akhlak kepada Tuhan ya. Santun, akhlak kepada manusia. Nah, seperti itu. Kemudian keempat, membangun kebiasaan jujur dan dapat dipercaya mulai dari hal-hal kecil. Ini representasi dari visi tadi, nilai integritas. Nah, elemen profil belajar Pancasila-nya maksudnya di sini adalah dimensinya yang dimensi pertama ya. Kemudian elemennya yang akhlak kepada manusia, akhlak kepada manusia, berintegritas ya. Jadi berintegritas itu sebetulnya akhlak kepada manusia dan kepada Tuhan dan manusia juga ya. Kemudian kelima, mengembangkan rasa nasionalisme, patriotisme dan bangga atas budaya lokal ya, berdasarkan analisis konteks ya, supaya budaya lokal yaitu karena mereka tinggal dengan di lingkungan masyarakat yang budayanya Melayu pesisir dan mulai tergerus oleh modernisasi. Nah, maka ini harus dikuatkan kembali ya melalui visi sekolah ya. Nah, ini representasi dari visi nasionalisme dan budaya lingkungan ya. Dimensi P3-nya berkebinekaan global. Elemen P3-nya silahkan dicari yang mana yang relate dengan ini ya. Jadi misinya ada 5. Misi ini pretelan dari setiap visi. Nah, visi itu adalah nilai atau karakter. Nah, dipreteli satu-satu. Nah,
Bapak Ibu guru hebat, setelah misi, maka ini di breakdown lagi lebih spesifik, lebih terukur, dan lebih menggambarkan sebuah kegiatan, pembiasaan, program yang achievable, dapat dicapai ya. Seperti apa ya? Kita lihat. Tujuan SMA SN ya, esensinya adalah tujuan akhir. Ini esensi dari yang ada di buku panduan ya, Bu Eli taruh di sini. Tujuan akhir dari kurikulum satuan pendidikan yang berdampak. Jadi ini tujuan itu menggambarkan nanti peserta didik itu menerima dampaknya tidak dari visi, dari misi tadi ya. Tujuan menggambarkan tahapan ya, tahapan penting dan selaras dengan misi. Jadi tujuan itu adalah breakdown dari misi tadi. Strategi satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi tujuan itu adalah suatu strategi, ya, langkah, kegiatan, program, aktivitas, ya seperti itu. Kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan suatu satuan pendidikan yang sesuai dengan apa P3. Jadi P3-nya itu tidak boleh ditinggal, harus selalu diikut sertakan sebagai goal. Memang goal dari kurikulum merdeka itu adalah tercapainya karakter profil pelajar Pancasila ya. Jadi tujuan itu harus mencakup poin-poin ini 1, 2, 3, 4 ya. Dan untuk SMK visi misi tujuan disusun berdasarkan lingkup sekolah. Sedangkan program keahlian menyusun tujuan program keahlian. Untuk SMK itu ditambah sesuai dengan program keahliannya karena vokasi ya, spesifik ya. Nah, sekarang Bu Eli menyajikan ya, supaya kita bisa menyusun tujuan dari satuan pendidikan dalam menjawab misi. Nah, misi menjawab visi ya. Itu ada prinsip penting yaitu singkatannya ini kita menyusunnya berdasarkan prinsip SMART EV ya. Smarter maksudnya, smarter. Nah, S-nya spesifik ya. Jadi tujuan itu harus menggambarkan kespesifikan ya. Kemudian M, measurable itu dapat diukur, dapat dievaluasi, achievable, dapat attainable, dapat dicapai, dapat dipertahankan. Yang baik-baik itu yang sudah baik dapat dipertahankan. Relevan itu artinya ya memang bisa ya, mampu dilakukan dan relevan dengan misinya ya. Time bound, jadi ada time schedule ya, ada batasan waktunya. Dan ditambah ya smarter. R-nya ini evaluasi, dapat dievaluasi dan dapat review, dapat direfleksi bersama, diimprove nanti pada evaluasi lanjutan ya, pada evaluasi lanjutan baik jangka pendek maupun jangka panjang ya. Berdasarkan smarter ini maka kita menyusun tujuan ya, tujuan akhir yang diharapkan oleh SMA SNY dalam melaksanakan program-program sekolah untuk mewujudkan misi sekolah ditetapkan dalam bentuk tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, supaya tidak terlalu luas, maka kita bagi dua, tujuan jangka panjang dan pendek ya. Jangka panjang ini kita tetapkan 4 tahun. Kenapa? Karena menunggu sampai ada lulusannya ya, lulus sekolah SMA itu 3 tahun. Tapi kalau misalnya SD ya mungkin jangka panjangnya di 6 tahun atau 7 tahun ya. Nah, ini adalah visinya kita tulis di sini. Ini visinya ya. Kemudian tadi misinya sudah ya di atas ada 5 misi, jabaran dari visi ini. Nah, untuk menjawab setiap misi-misi tadi, maka di sini tujuan jangka panjangnya itu sifatnya lebih umum ya, menghasilkan lulusan berkarakter kolaboratif, empati dan memiliki kepedulian terhadap warga, sekolah dan lingkungan. Ya, ini untuk menjawab karakter ini gotong royong yang Bu Eli kasih stabilo kuning ini ya. Kemudian 2, menghasilkan lulusan ya, karena jangka panjang itu lulusan ya. Jadi dibunyikan lulusannya karena kan tujuannya jangka panjang, outputnya ya, outcome-nya ya. Itu lulusan yang berkarakter tekun dan berprestasi untuk menjawab visi ini, ulet ya. Ya, berprestasi pada bidangnya, bidang masing-masing ya. 9 kecerdasan Howard Gardner ya. Bukan hanya akademik saja, tapi kecerdasan seni, spasial, kinestetik, bla 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 ya, baik di tingkat regional maupun nasional ya. Menghasilkan lulusan yang religius dan santun untuk menjawab ini ya. Kemudian menghasilkan lulusan yang memiliki integritas itu kejujuran dan bertanggung jawab untuk menjawab visi ini, karakter ini ya.
Kemudian menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa nasionalis, menjunjung budaya lokal dan masyarakat budaya lokal terhadap masyarakat lingkungan sekitarnya ya. Jadi ini untuk menjawab kemandirian dan berbudaya lokal ya. Nah, seperti ini ya, Kak. Oh ya, mandiri itu di sini di integritas dan bertanggung jawab ya. Jadi yang bertanggung jawab itu pasti memiliki kemandirian ya seperti itu. Nah, tujuan jangka pendeknya ini adalah yang lebih spesifik ya, lebih kepada smarter tadi ya, krisis smarter. Ini misalnya dievaluasi pada tahun berikutnya. Jadi tujuan jangka pendeknya diharapkan pada 1 tahun ajaran ini apa sudah tercapai belum ya. Nah, untuk pembentukan karakter kolaboratif, jadi dari tujuan jangka panjangnya kita uraikan lebih detail lagi menjadi tujuan jangka pendek ya. Jadi membentukan karakter kolaboratif, empati, dan memiliki kepedulian terhadap warga sekolah dan lingkungan itu bisa dicapai dengan cara yang bagaimana ya. Nah, ini yang kuning ini yang stabilo kuning ini adalah karakternya ya. Terus kemudian Bu Eli tulis yang kuning-kuning ini adalah aksinya ya, kegiatannya, aktivitasnya, programnya yang spesifik ya, yaitu ini langkah-langkahnya ya, mulai dari mensosialisasikan, lalu diarahkan, caranya bagaimana, kemudian melaksanakan harus dipantau dan dievaluasi, yaitu apa? Kegiatan berkebun bersama ya pada minggu genap setiap bulan ya. Jadi karena itu merupakan sekolah yang mungkin lahannya luas ya, kemudian tadi ada pohon kelapa ya, berkebun bersama dengan ini berkebun dengan latar belakang ya, latar belakang area pantai ya, area pantai. Jadi tanaman-tanaman apa yang lebih cocok ditanam di daerah pantai ya, tadi disebut ada kelapa ya, ada kelapa dan lain-lain, silahkan diisi ya pada minggu genap setiap bulan ya. Jadi memanen hasilnya ya seperti itu. Kemudian juga ini mensosialisasikan, mengarahkan, ini kata-katanya Bu Eli buat sama ya, yaitu aksi sosial kepada masyarakat sekitar sekolah pada bulan Ramadan, Hari Raya Keagamaan dan Hari Kemerdekaan RI ya. Kemudian mensosialisasikan, mengarahkan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi sumbangan sukarelawan. Jadi yang berstabilo kuning ini adalah aksi kegiatan untuk menumbuhkan karakter ini yang stabilo kuning ini ya. Silakan bisa ditambahkan ya. Kedua, untuk menjawab tujuan jangka panjang, membangun sikap tekun pantang menyerah serta budaya berprestasi sesuai talenta masing-masing ya. Ini langkah-langkahnya, yaitu apa? Pengembangan bakat seni, olahraga, sains, penelitian, literasi, membaca dan menulis, serta ikut dalam berbagai lomba baik regional maupun nasional, daring ataupun tatap muka ya. Nah, ini artinya adalah setelah pengembangan bakat seni ya, ini melalui kegiatan ekskul ya. Kemudian ekskulnya ini maksud Bu Eli ini adalah yang ini. Nah ya, jadi ekskulnya itu ini ya, yaitu yang menjawab olahraga, seni, penelitian, bla 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 ya, untuk mempersiapkan mengikuti lomba ya, karena memang untuk menjawab tadi ya, menjawab yang ini, yang tujuan jangka panjangnya. Kemudian literasi membaca 10 menit, ini kegiatan spesifiknya ya, misalnya pada setiap hari Kamis, kemudian diberi reward dan lain-lain ya. Kemudian budaya menulis melalui kegiatan menulis puisi, cerpen, cergam, dan lain-lain ya. Pada minggu keempat setiap bulan misalnya ya. Kemudian di sini memberikan reward misalnya kepada siswa atau peserta didik yang rajin masuk perpustakaan sekolah dan membaca di sana. Kenapa? Dalam rangka mendukung budaya literasi membaca dan menulis ya. Seperti itu. Lalu ketiga, membangun kebiasaan tertib beribadah dan santun. Nah, untuk menjawab tujuan jangka panjang ini, maka kegiatannya adalah yang tadi ya, kegiatan sholat zuhur berjamaah dan kerohanian Islam pada jam pertama hari Jumat. Kemudian budaya 5S, baik kepada teman, guru, warga sekolah, dan tamu yang ada di lingkungan sekolah ya. Jadi
ini kelihatan Bu Eli pernah masuk ke sebuah sekolah dan di sana muridnya sangat ramah ya kepada tamu yang masuk itu malah ditanya ya, ibu mau pergi kemana, menemui siapa, boleh saya antar. Nah itu contohnya itu sudah terbentuk itu ya budaya 5S-nya. Nah seperti itu ya. Karena apa? Di sini ada pembiasaannya, ya, tentu dipantau, dievaluasi dan lain-lain ya. Nah, kemudian ini membangun kebiasaan jujur dan dapat dipercaya ini adalah representasi dari visi tadi ya, integritas ya, yaitu misalnya ya kegiatan yang spesifiknya adalah program kantin kejujuran, beli sendiri, bayar sendiri, menaruh uang pada kotak, tapi nanti juga dihitung berdasarkan barang yang tidak barang yang sudah yang ada berapa totalnya, kemudian barang yang sisa berapa. Nah, di situ bisa dievaluasi ya. Kemudian di sini ada mengoreksi hasil kerja sendiri tapi dipandu oleh guru ya. Kemudian mengisi sendiri jurnal checklist tugas jika telah menyerahkan tugas tepat waktu ya. Seperti itu. Yang kelima, mengembangkan rasa nasionalis, patriotisme dan bangga atas budaya lokal. Ini adalah tujuan jangka panjangnya dicapai dengan tujuan jangka pendek, yaitu kalau ada upacara hari nasional baik di sekolah maupun yang diadakan oleh dinas pendidikan, maka ada perwakilan peserta didik yang diutus ke sana bergantian atau seperti apa seperti itu ya. Kemudian kegiatan budaya Melayu pesisir ya, ini mengikuti aktivitas sosial ya terkait dengan hasil analisis konteks tadi ya, supaya budaya lokalnya tetap terjaga, merasa bangga dan tidak tergerus oleh modernisasi. Jadi mengikuti aktivitas sosial di sana ya, di lingkungan masyarakat sekolah. Boleh tambahkan ya, bahkan bahkan mengadakan pertunjukan di lingkungan sekolah dengan cara mengundang masyarakat setempat pada hari-hari tertentu, misalnya mengisi kegiatan pada saat menjelang mau menerima rapot atau masuk tahun ajaran semester baru atau bahkan menjelang libur ya, ini bisa diatur ya waktunya. Nah, ini juga seperti itu ya. Jadi ini sifatnya lebih ke spesifik ya. Nah, kemudian apalagi ya di sini kegiatan spesifiknya program Cinta Laut dan Pantaiku ya, karena ini kondisi geografisnya itu ada dikelilingi laut, tentu di sana ada pantai. Nah, kalau pantai di sana ada datang wisatawan domestik ya, mungkin membuang sampah sembarangan, ini bisa dibersihkan ya, memungut sampah di pantai ya, memungut sampah plastik ya, kemudian menanam mangrove misalnya seperti itu ya. Dalam programnya bisa diciptakan sendiri, bisa dibuat kalimat yang menarik. Misalnya Bu Eli buat program Cintai Laut dan Pantaiku. Ini misalnya 3 bulan atau ya 3 sampai 6 bulan sekali ya. Nah, Bu Eli tambahkan ya terkait dengan ini bangga atas budaya lokal ya. Jadi di sini mensosialisasikan bla bla bla, ini kegiatan bersama, ini tadi terkait dengan Bu Eli baru ingat ya, bersama masyarakat sekitar. Ingat mereka punya potensi alam hasil laut ya, ikut mempromosikan ya hasil laut tadi, karena sebagai ciri khas dari potensi alam ya, ikut mempromosikan hasil laut ya pada pameran sekolah ya. Pada pameran sekolah ini misalnya hasil proyek P5 ya. Hasil laut pada misalnya hasil proyek P5 tema ya, misalnya membuat tema kewirausahaan ya, dengan belajar bersama
penduduk lokal ya. Jadi narasumbernya ini dari penduduk lokal ya, cara membuat peyek udang misalnya ya. Tadi ya disebut ada ketam ya di atas tadi ya. Ada ketam, kemudian hasil mangrove ya. Hasil mangrove ya. Ini tema kewirausahaan ya, atau Ibu Eri kasih ya yang relate ya, yang relevan, tema gaya hidup berkelanjutan itu juga bisa ya. Nah seperti itu. Bagaimana ya, misalnya Bu Eli pernah disuguhi ini ya, bolu mangrove ya. Mangrove itu bako ya Bapak Ibu. Jadi Bu Eli pernah mengunjungi suatu daerah di pesisir pantai timur Sumatera, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, di sana masyarakatnya pesisir, nelayan ya, membuat berbagai makanan yang terbuat dari bakau ya. Ada bolunya, keripiknya ya, ada bahkan membuat bedak ya. Di sana ada buah bako ada banyak spesiesnya ya. Kemudian salah satunya bisa dibuat bedak, buat tepung dan lain sebagainya. Pokoknya kita bisa belajar dari masyarakat sekitar. Nah, seperti itu. Nah, ini hasil laut pada pameran sekolah. Ini juga kegiatan spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, relevan juga ya karena memang ada di sekitar situ ya. Kemudian time schedule, ada waktu-waktu tertentunya, kemudian nanti dievaluasi dan direfleksi ya. Nah, sekarang strategi untuk mencapai tujuan ini perlu disampaikan juga. Jadi untuk mewujudkan tujuan, strateginya apa ya? Yaitu menyusun tim penjamin mutu dan tim pengembang TPK ya, pengembang kurikulum. Ayo dibuat seperti apa bentuknya, programnya seperti apa ya. Melakukan analisis konteks terhadap kondisi dan lingkungan sekolah tadi sudah ya. Menyusun rencana kurikulum operasional sekolah dengan melibatkan unsur. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas pada video part 1. Silahkan diklik lagi ya kalau belum paham, Dudi ya, dan komite sekolah ya. Jadi melibatkan Dudi ini lebih kepada kalau misalnya SMK pada program keahlian tertentu, keahlian misalnya makanan ya, maksudnya tata boga seperti itu ya. Lakukan analisis kebutuhan program sekolah ya. Ini nanti ya Bapak Ibu, ini ada di bab 3 ya. Kemudian menyusun anggaran, tentu berkegiatan pasti ada anggaran seperti apa ya, menyusun RKAS-nya ya seperti itu. Kemudian menyusun rencana serta instrumen. Nah, ini tidak hanya kegiatan tapi perlu dilengkapi dengan instrumen yang cukup banyak, mungkin seperti itu ya. Ya tentunya yang namanya instrumen seperti kita guru punya perangkat belajar, di sana ada instrumennya ya, banyak juga ya. Ini namanya instrumen. Tapi kalau bekerja tim ya akhirnya tidak jadi banyak karena masing-masing punya porsi dan punya bisa berkolaborasi sesuai kapasitasnya masing-masing ya. Melaksanakan evaluasi KOSP-nya 1 semester dan 1 tahun, atau tadi ya yang jangka panjangnya per 4 tahun dan lain sebagainya. Program perbaikannya apa ya. Nah, baik seperti itu Bapak Ibu guru hebat, silakan dikembangkan. Ini Ibu Eli hanya memberikan contoh saja ya. Ini bukan milik suatu sekolah. Ini hanya contoh saja, silakan dikembangkan, dilengkapi, pokoknya berdasarkan analisis konteks, analisis dari yang menjadi karakteristik dari sekolah tersebut. Itulah dasar di dalam menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah untuk mencapai, sekali lagi, profil pelajar Pancasila yang melekat, yang sudah melekat dan menjadi ciri khas dari lulusannya ya. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Kiranya dapat memberikan tambahan informasi Bapak Ibu guru hebat yang sekolahnya baru mulai menyusun KOSP ya. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.